Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sistem penamaan atau naming system. Kenalkan, nama saya Hafiz Jafar Prayogo, dan teman saya ada Bagus Hafiz Alfata, ada Fitri Setia Ramadhani, dan Cinta Mustika Rahayu. Next. Pentingnya masalah penamaan. Nama sendiri yaitu dapat diartikan sebagai pembeda antara suatu entitas dengan entitas lainnya. Kemudian, nama juga dapat menunjukkan alamat atau lokasi entitas tersebut berada. Next. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri juga berupa secara praktis dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas, user, proses, dan mailbox. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mewakili paling banyak satu entitas. 2. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. 3. Sebuah identifier selalu mewakili entitas sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Next. Flat naming dan teknik resolving. Flat naming adalah penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederet bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Teknik resolving ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat atau resolving pada sistem penamaan flat naming, yaitu yang pertama broadcasting dan multicasting, yang kedua forwarding pointer, yang ketiga home based approach, dan yang keempat hierarchical search tree. Next. Broadcasting dan multicasting dan forward pointer. Broadcasting mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagai anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya ARP. Multicasting mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contohnya, pada unit bergerak seperti laptop milik pegawai yang terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya, sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Kemudian ada Next. home based approach dan hierarchical search tree, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agent dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Hierarchical search tree, pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Dalam domain tersebut terdapat top level domain, subdomain, dan leaf domain. Kemudian ada struktur naming, yang mana dalam struktur naming ini sistem penamaan biasanya mendukung pengguna nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana
dan mudah dikenali oleh manusia. Yang dimana dalam struktur naming ini mencakup namespace. Namespace adalah nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Kemudian namespace untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam bentuk graf. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Fitri Setia Ramadhan. Atribut based naming. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan atribut based naming atau penamaan berdasarkan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.